Dongan BK, kali ini kita ngomongin yang serius dulu ya. Jadi, kau tonton videonya dari awal sampai akhir, tidak ada skip-skip, tidak ada berhenti di tengah-tengah. Berhenti tengah-tengah apa sih? Tapi habis itu lanjut lagi. Pokoknya dari awal sampai akhir harus kau lihat, karena video kali ini kita akan komentari sesuatu yang udah jadi masalah besar sebenarnya di Indonesia ini. Bukan cuma di 1-2 daerah lagi, tapi udah masalah besar di Indonesia ini. Tentang bullying atau perundungan, bahasa Kamus Bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan namanya perundungan. Ini gue bacakan satu artikel dulu ya. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, terdapat 30 kasus bullying alias perundungan di sekolah sepanjang 2023. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 kasus, berarti naik 9. Berarti naik sekitar berapa? Hampir 40% lah, kurang lebih. Sebanyak 80% kasus perundungan pada 2023 terjadi di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Berarti ini udah bukan cuma sekolah negeri lagi, sekolah-sekolah swasta juga udah banyak gitu kan. Dari 30 kasus perundungan pada 2023, sebanyak 50% terjadi di SMP dan sederajat, 30% di SD dan sederajat, 10% terjadi di jenjang SMA dan sederajat, 10% terjadi di jenjang SMK dan sederajat. Jadi SMA, sekolah lanjutan lah, sekolah lanjutan atas itu 20%, SMP 30%, SMP 50%, SD 30%. SD pun kau udah ngebully coba. Bayangkan kau, ini kan miris. Anak-anak SD yang seharusnya dididik untuk berkarakter, karena SD nggak usah lah pintar-pintar kali. Mau kemana? Mau ngapain kok SD pintar-pintar kali? Ya, kau sekolahkan anak muda SD yang bagus silahkan, tapi fokus sama karakter dia, pembentukan karakter. Ini 30% anak SD ngebully coba. Kurang parah apa lagi kau rasa itu? Anak SD, kalau anak SMA oke lah. Gara-gara cewek mungkin, gara-gara balap-balap liar mungkin, atau gara-gara masalah contek-mencontek, nggak dikasih contekan atau dikasih contekan tapi salah, oke lah, itu udah namanya jiwanya masih labil ya kan, teenager, wajar. Emosinya juga masih naik turun, gampang terpicu untuk hal-hal kecil aja tiba-tiba ngebully. Ini SD, 30%, dan itu angkanya lebih besar daripada anak SMA tadi. Kurang parah apa kau rasa? SMP 50%. Jauh lebih parah daripada anak SMA dan anak SD tadi. Ini kan miris gitu. Ini ada sebenarnya datanya banyak, ada data dari kabupaten mana yang paling banyak dan lain-lain segala macam. Tapi aku sebenarnya nggak mau membahas tentang itu. Yang mau kubahas itu sebenarnya tentang apa yang bisa kita bikin untuk menghentikan bully, khususnya bully di sekolah. Kalau bully di tempat kerja, ya ada HR kan, ada HRD, ada HRBP, atau ada apalah gitu pokoknya yang dari kantor dibuat satu lembaga untuk mengurusi masalah-masalah kayak gini. Ada lagi whistleblower, kau bisa ngadu tanpa ketahuan nama yang ngadu siapa gitu. Tinggal mereka nanti yang mencari saksi-saksi lain atau identifikasi masalah segala macam dan ketemu. Itu kalau di dunia kerja. Atau ya kau laporkan ke polisi beres. Yang jadi persoalan di sekolah. Di sekolah nggak ada habis-habisnya. Nah kayak kalau orang-orang zaman dulu itu bilang, dang perlu pamalohu. Tapi yang penting burju, katanya kan. Nggak usah pintar-pintar kali, tapi yang penting baik. Baik ini kan berarti karakter. Pendidikan karakter dari orang tua, pendidikan karakter dari sekolah, itu yang paling penting. Karena kalau pintar pun kau, tapi karaktermu minus, ya begitulah. Intelek pun kau, tapi kalau karakter minus, ya kayak gitulah. Jadi manipulator kau nanti lama-lama. Ya kan? Nah, balik lagi ke masalah bully itu tadi. Seringkali bully ini dikamuflasekan sama istilahnya itu ospek. Pelonco-peloncoan. Enggak kok, bercanda-bercanda doang. Enggak kok, bercanda-bercanda doang. Main-main tadi tiba-tiba dia kesakitan. Kalau main-main mana bisa kesakitan? Kalau kau cuma colek-colek kayak gini aja mana bisa kesakitan orang. Kalau kau tumbukkan kepalanya baru sakit dia. Kalau cuma kayak kau dorong pelan-pelan, jangan gitu dong, ditoyor-toyor pelan gitu, nggak akan sakit. Tapi kalau kau tumbuhkan dadanya ya udah pasti sakit, kesakitan dia kawan itu. Jadi nggak ada istilahnya pelonco ospek segala macam. Dan kalaupun ada ospek pakai kekerasan fisik, siapa yang ngajarin kau kayak gitu? Masalah senioritas kau bilang dari dulu udah begitu bang. Ya kan, kau punya otak.
Apalagi kalau misalnya dengan BK yang dengan alasan seperti itu nggak masuk akal kurasa. Dari dulu udah kayak gitu bang. Dari senior-seniorku udah kayak gitu bang. Ya masa kau nggak ada kepikiran untuk menghentikan itu di generasimu? Masa aja dia ada dendam? Ya harusnya kalau kau tidak suka digituin, jangan kau gituin orang lain. Ya kan? Kita nggak usah ngomongin masalah agama, masalah yang lain-lain segala macam. Kalau kau nggak suka dicubit, jangan kau cubit orang. Kalau waktu kau dipelonco itu kau nggak suka dengan kekerasan fisik, ya nanti kau ke bawah jangan kau pakai kekerasan fisik lagi lah. Dengan alasan pelonco segala macam, kau kekerasan fisik dan bully-bully segala macam. Terus, yang kedua, banyak orang yang berpikir bahwa bully itu hanya harus pakai kekerasan fisik. Nggak juga. Kau body shaming, ngata-ngatain keluarganya dia, ngata-ngatain karakteristiknya dia. Misalnya kok nggak body shaming, tapi kok ngata-ngatain kalau misalnya dia ngomong terbata-bata atau latah-latah gimana gitu, kok ngata-ngatain. Itu juga sebenarnya bullying. Ya mungkin ada orang yang sudah menerima dengan kondisi seperti itu gitu kan. Tapi bukan berarti kau juga boleh terus-terusan membawakan itu jadi cara untuk menyakiti hatinya dia. Ya mungkin ada orang yang berpendapat, kalau kata-kata saja bisa menyakiti hatimu, berarti kau lemahkan. Enggak gitu juga. Jangan bobang kali kau jadi orang. Kalau hanya kata-kata nggak mungkin bisa menyakiti hati. Kalau dibilang kau sama bapakmu kau mengecewakan, bapak kecewa sama kau, nggak sakit hati kau. Itu kata-kata loh, nggak ditumbuhkan bapakmu kau. Cuma dibilang, bapak kecewa sama kau. Bapak tidak pernah membesarkan anak seperti kau. Nggak sakit hati kau. Nah kayak gitu juga makanya kau sama orang lain. Jadi jangan kau bilang bully itu hanya gara-gara kekerasan fisik. Enggak. Bully itu kau dari omongan, kau dari... Nggak usah kau ngomongkan sama dia langsung. Kau ceritakan hal-hal yang tidak benar tentang dia ke orang lain, dan orang lain akhirnya berpandangan jelek tentang dia, tentang si korban ini tadi, itu juga udah termasuk bully. Kalau dia mau melaporkan ke polisi, kau juga bisa diperkarakan. Terlepas dari ada undang-undang ITE sekarang, kau itu bisa diperkarakan karena kau menyakiti perasaannya dia gitu ya. Terlepas nanti apa konsekuensinya, damai atau yang lain-lain, itu tetap bisa diperkarakan karena kau membuat orang itu tidak nyaman dengan omongan kau, dengan kehadiran kau, dengan bahasa-bahasa kau, apalagi dengan kekerasan fisik. Itu kan? Kayak jangan kau bilang bully itu hanya terbatas kekerasan fisik dan lain-lain. Enggak juga. Terus, masalah bullying ini tadi. Pelonco. Dari senior ke junior. Dari orang lama ke orang baru. Dibilanglah, ini kan hanya mendekatkan diri dengan junior. Yang mendekatkan diri kau itu dengan support lah. Balik lagi, jangan bobang. Mendekatkan diri dengan support. Jangan kau dengan bully-bulian seperti itu. Kalau berantem, jangan bully. Zaman dulu berantem sampai zaman sekarang berantem itu lebih gentle. Kalau aku bilang lebih gentle nanti marah yang feminis. Lebih berkarakter daripada kau ngebully. Ngebully itu kau ya udah gitu ya, nggak jelas lagi tuh. Mending kalau misalnya kau mau tarung. Sekarang kan lagi udah banyak itu artis-artis selek di media sosial gitu kan. Selek di media sosial, ayolah, tarunglah. Dibukakan satu ring khusus untuk mereka tarung di situ. Siapa menang, siapa kalah, bodo amat. Yang penting tarung di situ, selesai masalah. Daripada bully-bully. Nah, kondisinya sekarang, bully itu tanpa ketemu pun bisa ngebully. Internet bullying, cyberbullying. Kau bisa bikin orang, maaf cakap, manikot, gantung diri, hanya gara-gara dibully di internet. Orang-orang banyak yang kena gangguan jiwa hanya gara-gara dibully di internet. Public figure banyak yang akhirnya menutup account gara-gara dibully di internet, cyberbullying. Kau bayangkan coba. Balik lagi kau bilang, kalau hanya dari komentar-komentar orang bisa menyakiti hati, kau nggak tahu kondisi mental seseorang, kawan. Jadi kau dengan BK jangan kayak gitu. Karena kau nggak tahu kondisi mental seseorang pada saat kau mengeluarkan kata-kata jahatmu itu. Bisa aja pada saat itu dia mentalnya lagi down kali kan. Kau komentari pula lagi jahat, ujung-ujungnya apa? Makin nggak bisa lagi dia bangkit. Ujung-ujungnya apa? Tali lah yang bisa membantu dia. Kan kasihan. Sementara kau, tanggung jawabmu tak ada. Dan kau bilang, cemen. Ikan. Ya kayak mana? Nggak boleh kayak gitu. Aku bukan ngajarin kau sok-sok pintar, sok dewasa. Enggak. Ini persoalannya adalah opiniku ini harus diopinikan. Harus disuarakan. Harus dikeluarkan. Supaya orang-orang yang menonton video ini, apalagi dongan-dongan BK, kalian bisa lebih mengerti tentang bullying ini. Bukan hanya soal kekerasan fisik, bukan hanya soal omongan-omongan langsung, bukan hanya
obrolan ke teman-teman lain secara offline. Online pun bisa cyberbullying segala macam. Dan efeknya itu lebih menyakitkan biasanya. Karena si korban nggak bisa balas. Apalagi artis, dibully. Artis itu ngebalas. Artisnya juga yang kena jadinya. Public figure-nya juga yang kena jadinya. Nah kayak gitu juga di sekolah. Mungkin karena dipukul nggak boleh gitu kan. Anak-anak SMA atau anak SMP tadi dipukul nggak boleh. Bermasalah sama guru BP, guru BK, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Bully lah di media sosial. Bully di grup-grup WhatsApp. Kayak gitu kan. Dan akhirnya orang yang dibully itu tadi pun down mentalnya segala macam. Banyak kali kasus bully. Yang paling besar, kasus bullying anaknya RAT, rat, tikus, anak tikus. Itu yang sekarang lagi bermasalah bapaknya itu. Yang dibully sama dia sampai dipijak lehernya, sampai sekarang nggak akan sembuh. Mungkin bisa kembali sehat, tapi tidak normal. Karena ada yang salah di kepalanya, ada yang salah di sarafnya. Sementara anak itu tadi, bilanglah di penjara dia 10-20 tahun. Tapi kan tetap fisiknya itu tadi kan normal. Dia akan tetap seperti itu, sehat. Ya mungkin dia akan menghabiskan separuh umurnya di penjara kan. Tapi fisiknya dia tidak berubah. Sementara anak yang dipijaknya lehernya itu tadi, hanya gara-gara permasalahan cewek itu tadi, sampai seumur hidup nanti dia bakal ada cacat di situ. Tidak kelihatan mungkin, tapi tetap akan ada cacat di kepalanya dia, di sarafnya dia. Itu masalah bullying. Baru-baru ini ada lagi kasus bullying. Anak artis. Udah tahu loh kok siapa nama yang gue sebutkan. Itu pun bermasalah. Usut punya usut. Ada pendapat pakar yang bilang, alasan kenapa anak itu ngebully, karena bapaknya membiarkan. Membiarkan dalam artian apa? Bapaknya liberal. Karena kau tahu lah orangnya siapa kan. Bapaknya liberal, dia cukup liberal. Dia membiarkan anaknya melakukan apa aja dan bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Bagus atau enggak? Ya bagus. Anaknya jadi terbuka sama hal-hal apapun yang mau dia coba, tapi tetap bertanggung jawab. Cuman, membiarkan itu sedikit banyak akan melenceng juga karakternya nanti. Karena prinsip di kepala dia, kalau tidak dimarahin berarti boleh. Kalau tidak dimarahin berarti boleh. Kalau tidak ditegur berarti boleh. Nah inilah kejadian. Dibulinya anak seorang. Anak orang di sekolahnya dia. Sekolahnya bukan sekolah main-main. Sekolah ternama. Sekolah swasta yang cukup terkenal di Jakarta ini. Bahkan mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia, di kota-kota besar, sekolah ini terkenal. Karena bukan cuma di Jakarta dia ada. Apa yang bisa dilakukan pihak sekolah? Ya paling pihak sekolah, saya menyesal dengan kejadian ini, menyesalkan kejadian ini. Kita akan memberikan sanksi ini dan itu, ini dan itu. Korbannya tadi kan udah cacat. Ya secara fisik mungkin, secara psikologis mungkin, secara mental mungkin dia nggak akan berani lagi melakukan sesuatu dengan sangat-sangat bebas seperti sebelumnya. Hanya gara-gara dibully itu tadi. Masalah kronologis kau bisa cari sendiri lah di internet. Supaya sumbernya satu. Banyak kronologinya. Jadi tapi intinya dia membuli kawannya itu di sekolah yang harusnya pengawasannya itu lebih ketat. Karena sekolahnya itu sekolah yang bonafit. Tuh. Terus tadi ada dibahas yang gue bilang di artikel di awal tadi. Ada beberapa sekolah juga, 20% sekolah yang dibawa Kementerian Agama. Ya mohon maaf, bully ini lebih sering terjadi di sekolah-sekolah yang boarding. Sekolah-sekolah yang asrama. Bukan cuman pesantren misalnya yang dibawa Kementerian Agama. Banyak juga yang kayak di sekolah-sekolah instansi. Pokoknya yang asrama lah. Dengan alasan senioritas junior yang tadi lain-lain sebab itu. Kalau di sekolah pesantren, ini kan agak ironis. Kalau kau pikir-pikir dengan BK. Sekolah agama pesantren yang harusnya dididik untuk punya karakter, harus punya spiritualitas yang bagus, karakter yang bagus, ketuhanan yang bagus, tapi malah ngebully. Ya kan? Banyak juga kasus-kasus yang meninggal. Aku ngeri aja kurasa kalau kejadian-kejadian nanti terjadi sama anakku, sama anak kau, sama anak-anak kita lah, yang sekarang masih kecil-kecil, mungkin masih SD, atau mungkin masih TK, ya kan? Nggak tahu apa-apa, kesalahan kecil, mungkin dari sisinya kita udah didik dia supaya berkarakter, dia menolong orang misalnya, salah tolong, ya ini bahaya loh. Maksudku bukan bahaya karena menolongnya, tapi kau bayangkan anakmu salah tolong, gara-gara yang ditolong itu misalnya pacarnya si Anu marah, berantem, bertumbuh, anak kau dibully sama satu sekolah. Akhirnya apa? Anak-anak itu juga sedikit banyak akan jadi, apa yang gue bilang? Jadi apatis. Rasa empatinya berkurang. Bukan gara-gara nggak diajarin empati dan diajarin untuk bersimpati sama orang. Cuma akhirnya jadi tidak mau melakukan sesuatu
Karena takut konsekuensinya apa. Kayak tadi gue bilang lah, dia mau menolong perempuan lah misalnya, anak kau laki-laki. Dia mau menolong perempuan, karena perempuan ini mungkin kesulitan. Ternyata si perempuan ini punya pacar. Pacarnya ini mungkin anak artis, atau anak pejabat, atau anak siapa. Dibully anak kau. Besok-besok anak kau sampai kapan pun tak mau lagi dia nolong orang. Kan ironis. Pendidikan karakter yang kita kasih itu jadi nggak mempan hanya gara-gara masalah bullying-bullying yang nggak jelas ini kan. Nah, makanya gue bilang dari kita nggak cukup kalau pendidikan karakter itu hanya datang dari sisinya kita sebagai karena kita takut kita jadi korban bully anak kita nggak cukup. Itu juga datang dari orang-orang tua supaya anaknya itu jangan jadi bullier atau jadi bully. Supaya dia tidak melakukan perbuatan itu. Dididik untuk berkarakter, dididik untuk tanya dulu gitu. Jangan shoot first, ask question later, tembak majo, mama nukun-nukun, nggak bisa. Tetap aja harus ada tanya jawab dulu, diskusikan dulu bagus-bagus. Kalau memang ini harus diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan main tangan, main tumbuk, ya selesaikan di ring. Segitu banyak sasana tinju yang bisa disewa sekarang untuk bertumbuk bagus-bagus di situ. Ya bisa ya sekalian jadi tempat anak kau untuk latihan kan? Berarti bang, sekarang anak-anak harus diajarin bela diri? Enggak juga. Bela diri pun sekarang banyak juga kasus-kasus bullying. Bahkan tidak menutup mata, bullying ini sering terjadi sama orang-orang, sering terjadi dilakukan oleh orang-orang yang punya latar belakang bela diri. Karena merasa tumbukanku udah jago, aku udah tahu kata sekian, karate segala macam. Aku taekwondo bisa tendangan salto belakang, salto balik, tendangan sejuta bayangan, tak apalah. Akhirnya kau bully lah orang. Jadi susah. Intinya apa? Bukan ngajarin supaya dia jago berkelahi, ajarin dia supaya punya karakter yang bagus. Hanya itu caranya. Karakter yang bagus. Kalau kau memang dulu tukang berantem, ajarin anakku supaya tidak suka berantem sekarang. Kau ajarin dia untuk bisa berantem, ya silahkan. Tapi kalau kau ajar dia untuk jadi suka berantem, ya janganlah. Ngapain? Hidup ini bisa diselesaikan dengan ngobrol. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan ngobrol. Ada sedikit hal yang harus diselesaikan dengan ngotot. Tapi hampir sebagian besar hal itu bisa diselesaikan dengan ngobrol. Kalau dari awal tadi aku kurang bercanda, karena ini serius. Kalau diselesaikan dengan cara bercanda, disampaikan dengan cara bercanda itu bisa nggak masuk nanti ke kau. Jadi harus serius memang. Menyampaikannya harus serius, menyikapinya juga harus serius. Karena ini masalahnya bukan masalah main-main lagi. Ada anak SD yang harus diamputasi hanya gara-gara dibully sama kawan. Ada anak SD yang meninggal diikat di tiang hanya gara-gara kawannya itu sebenarnya bukan ngebully ya. Hanya gara-gara mau bercandain dia pas ulang tahunnya. Disiram. Ternyata ada kabel yang kebuka di situ. Korslet mati. Dilempar telur. Kena pecahan telur ke matanya, buta. Jadi apapun enggak lagi itu kan. Apa? Yang sering kejadian deh, bercanda-bercandaan jelek yang sering kejadian. Ulang tahun, kepalanya dicelokkan, diitukan ke kue. Di kue itu ada lilin. Kecolok mata kau sama lilin itu, gak buta kau. Cuman gara-gara bercanda-bercandaan gak jelas. Kue dimakan lah, dilemparkan ke muka. Kalau kau pikir, di luar sana banyak orang yang gak bisa makan kau, ada kue bukannya kau makan malah kau main-main kan. Intinya cuma satu, pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Kalau namanya pendidikan karakter bukan berarti dididik untuk karakternya jelek. Enggak. Namanya pendidikan karakter sudah pasti dididik supaya karakternya bagus. Dia itu. Hanya itu. Kau bilang, harusnya polisi yang begini. Enggak. Pendidikan karakter paling dasar itu di rumah. Enggak lah, di sekolah ada guru BP, guru BK segala macam. Enggak, di rumah. Kau didik dia untuk berkarakter. Jangan sering kau berantem sama istri kau di depan anak kau. Kalau berantem kalian di belakang, jangan kelihatan sama anak kau. Karena mental anak kau pun bermasalah kalau ngeliat bapak mamanya berantem. Kalau di belakang kau berantem di kamar kan ada lanjutannya agak-agak seru, makeup apa, tahu lah. Intinya itu, pendidikan karakter. Anak kau jangan diekspos sama hal-hal yang bikin mentalnya dia itu jadi rusak. Berarti nggak bisa main GTA? Enggak, bukan itu. Main GTA itu game. Kalau anak kau karakternya udah bagus, nggak akan mungkin dia numbuin orang kayak di GTA. Dia tahu itu game. Kalau anak kau karakternya bagus, dia nggak akan mungkin lompat dari lantai 10 gedung cuma pakai payung gara-gara nonton Tom and Jerry. Nggak bisa. Karakter intinya. Jangan game kau salahkan, jangan film kau salahkan. Game sama film itu entertainment.
Aku dari zaman dulu main game yang tembak-tembakan, gak ada tiba-tiba aku sekarang nembakin kepala orang di dunia nyata ini. Game sama kenyataan itu beda. Intinya apa? Karakter. Sekali lagi aku bilang karakter. Ya berarti sekolah pun bisa dong jadi cuci tangan dengan itu. Gak bisa kau salahkan sekolah. Sekolah itu, apapun kau bilang, sekolah itu bisnis. Makanya ada uang di sana. Kalau sekolah terkesan cuci tangan sama masalah bully-bully ini, ya mereka harus membersihkan nama baiknya dia. Biarpun mereka masuk ke media tapi di belakang tidak terjadi apa-apa. Yang penting kan ke medianya dulu. Citranya mereka harus dirapikan dulu dengan kondisi bullying-bullying ini. Setelah itu nanti urusan belakang. Kalau memang mereka nggak bisa menyelesaikan bullying itu, ya itu bukan urusannya mereka. Mereka bisa bilang, yang masuk ke kita itu, kita sudah seleksi. Yang datang itu kita sudah seleksi. Kembali lagi masalah pendidikan anak itu harus dari rumahnya sendiri. Betul. Jadi nggak bisa kau minta sekolah untuk 100% ngurusin tentang bullying. Itu harus dari rumah. Persoalan bullying itu kayak gue bilang tadi bukan cuma di Indonesia, di mana-mana sering terjadi. Cuman yang kita soroti di Indonesia lah sekarang. Kenapa? Karena kita daerah timur. Karena kita orang punya adat ketimuran. Adat ketimuran itu kayak gue bilang tadi diselesaikan dengan kekeluargaan, ngobrol dulu. Itu kan? Makanya agak ironis kalau negara yang terkenal dengan orangnya ramah-ramah, penduduknya lucu-lucu, kayak lagunya Trio Kwek-Kwek, malah sekarang terkenal dengan kasus-kasus bullying. Kan ya jadi jelek gitu. Apa kabar nanti orang-orang yang datang ke Indonesia, orang-orang ekspatriat yang datang ke Indonesia yang harusnya mereka bawa keluarga, bawa anak, akhirnya nggak tahu lagi dia mau masukkan anaknya di mana. Dimasukkan anaknya ke sekolah internasional. Kau pikir di sekolah internasional nggak ada bully? Dimasukkan nanti anaknya ke sekolah swasta. Emang di sekolah swasta nggak ada bully? Buktinya itu ada banyak bully di sekolah swasta. Saya balik lagi. Nggak bisa kita paksakan faktor eksternal untuk ngeberesin bully. Bully ini hanya bisa dibereskan dengan internal. Kau, keluargamu, anakmu. Udah, cuman itu aja. Ya udah, kalau kayak gitu, biar nggak berpanjang lebar, biar kau pun bisa mencerna informasi yang tadi aku bilang ini semua, cukup sampai di sini dulu lah masalah bullying ini tadi. Janganlah, kurangilah. Kalau bisa hilangkanlah kasus bullying itu, dimulai dari kita. Ya dong, PK? Kalau begitu, segitu dulu. Like, subscribe video ini, kau bagikan ke orang-orang, ke keluarga, siapapun yang kau rasa penting untuk mengetahui tentang video ini. Kau support channel ini, banyak hal yang bisa kau lakukan dengan support channel ini. Contohnya beli muk cantik-cantik ini untuk beriklan di belakang. Oke? Segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.